Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Ida aradta, di mana-mana karab anjeun, ayyab taha ngabukakeun Allah laka kepadamu babar roja, pintu roja, pashhad saksikan olehmu, ma kepada barang minhu dari Allah ilai kepadamu. Wa idza aradta, di mana karab kamu ayyab taha ngabukakeun Allah laka kepadamu babal khauf kepada pintunya khauf, pashhad saksikan olehmu, ma mingka ibadah ya, ibadah mingka darimu ilahi kepada Allah. Ar-raja wal khauf halani an musyahadatain. Raja dan khauf itu dua tingkah batin ya, dari menyaksikan dua keadaan. Paman arad ayyab taha lahu babar roja, siapa yang pengen dibuka pintu roja, paspal yashhad ma minallah lah, saksikan apa yang dari Allah kepada engkau, minal fadli wal karam ya, wal is'ab ya, pitulung, wal altop kawalasan. Pasaya glibu alaihi naidin halur roja, malindih karena itu keadaan roja. On arada ayyab tahalahu babal khauf, pintu takut, pal yashhad ma minhu ilallah, saksikan sikap-sikap dia kepada Allah. Minal mukhalafah, tina ngalawan Allah, wal isyan dosa, wasuil adab goreng tata krama, baina yadi harapun Allah. Pasaya glibu alaihi naidin halul khauf, maka ketika itu dia akan timbul rasa takut. Roja ya, roja itu salah satu ya, senjata yang sangat dibutuhkan ya, buat menuju Allah. Ingat, saya sering ngulang-ngulang ya, bahwa roja itu suatu alat ya, satu alat yang tidak bisa disepelekan fungsinya. Bahkan itu sangat teruji ampuh. Cuma ada syarat. Pertama, roja itu, harapan itu kita saksikan, harapan itu dari siapa? Dari Allah. Saksikan, saya dikasih harapan itu dari siapa? Terus kita berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Itu ketiga, itu si roja itu harus dilanjutkan, dijaga, disiram dengan ibadah dengan actionnya. Ini ilmu ini harus dimiliki oleh yang muda-muda ini. Kalau yang muda-muda ini ngerti ilmu ini, ilmu roja, ilmu niat ya, itu kalau mau jadi wali, jadi wali. Kalau mau jadi kaya raya, jadi kaya raya. Kalau dia mau ya terkaya Sukabumi misal, jadi itu. Kalau dia mau jadi istrinya 4, jadi itu seperti Kang Ajengan ya. Itu ya. Kita kurang roja itu aja. Nu isinya karek hiji itu. Cibungur itu aja. Itu roja itu yang kalau tahu rahasianya itu. Roja itu cuma roja itu kan gini, roja. Nah, kan gitu. Ausakur roja ar-roja ilallah. Bareng-bareng. Ausakur roja. Jadi harapan yang paling bisa diandalkan itu harapanmu kepada Allah. Harapan ya, yang bisa diandalkan itu ada harapan kepada Allah. Tapi sebelum itu saksikan bahwa harapan ini dari siapa? Dari Allah. Itu kalau harapan itu diasongkan ke Allah, disaksikan dari Allah. Itu ketika ada sudah nyambung ke hati, itu sudah nyambung. Harapan itu sudah nyambung ke hati,
Sudah diam di hati itu ada. Sudah ada komunikasi. Ya katakan paling enggak di kulit hati. Kalau bisa sudah masuk ke dalam sedikit, namanya daging hati. Itu hampir dipastikan enggak mungkin gagal. Enggak akan mungkin gagal. Beda antara roja sama hayalan, beda. Beda. Sama angan-angan, beda. Kalau roja itu kan nanti yang ngebedainnya, roja itu diikuti dengan kesungguhan. Kalau angan-angan itu kan cuma melamun aja. Melamun aja angan-angan. Tapi roja itu ya roja itu kan mudah. Saya pengen jadi ulama. Saya pengen jadi hamba Allah sungguhan. Itu kan cuma pengen ya. Pengen. Itu kalau diproses dengan proses sistem roja ini, itu bukan hayalan, itu akan jadi fakta. Akan jadi fakta. Saya kan dulu sering gitu. Tapi ini memang kayaknya ilmu ini itu sekarang sedang populer, tren ya, diambil oleh orang para yang sering di TV-TV itu motivator ya, motivator. Tapi emang itu ya memang Islam juga begitu ngajarinnya. Jadi apa yang kita sampaikan kepada Allah itu insya Allah jadi. Gitu. Ngalamun hayang bisa jadi ahli sujud. Ngalamun hayang bisa jadi jelma pang loba-lobana muji Allah sadunya. Hayang jadi orang yang tertinggi cintanya kepada Allah. Melamun jadi orang yang paling tinggi, paling asik dalam memuji Allah sedunia misalnya. Itu bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Ketika kita diserahkan kepada proses itu. Lempar, tarik, diproses. Sampai suatu saat masuklah ke dalam daging hati itu. Tak. Apalagi kalau kita sudah bisa komunikasi sama petugas yang Allah wakilkan untuk ngurus itu. Yang malaikat menguasai itu. Kalau kita enggak mau ngomong itu alam kudroh gitu. Katakanlah petugasnya itulah di hati. Kita bisa ngobrol di sana. Akan diberitahu. Nanti kita akan seakan-akan bisa melihat bahwa itu adalah jatah kita. Itu adalah jatah kita. Kita akan, saya akan ingin jadi orang yang paling asyik dalam memuji Allah. Terhebat ya, dalam memuji Allah. Tertinggi dalam senang kepada Allah. Lihat tadi beritanya. Kamu itu bagian kamu itu. Itu bagian kamu. Udah. Gitu. Nah, itu awal roja. Roja seperti itu. Ayo anak-anak muda itu ya. Jangan terlalu poster. Poster itu jangan salah poster, awas ya. Poster Inul Daratista ini. Kacau, santri. Nu bagus-bagus lah karena itu. Posternya poster siapalah. Nu menginspirasi orang hayang jadi naon. Biar membimbing roja orang akan menjadi apa. Akang katakan yang harus disadari. Harus disadari bahwa ya hatinya itu harus terbuka lah. Hatinya harus terbuka. Biar tahu dulu mana yang benar-benar hebat, mana yang biasa
biasa. Biar jangan dianggap yang hebat itu biasa-biasa, yang biasa-biasa justru dianggap hebat. Jangan sampai seperti itu. Silakan dipakai roja ya. Dipakai. Roja itu kalau sudah kuat ya, nanti ada masuk ke proses azam ya, azam. Masuk lagi proses nanti sebut niat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu terjemahnya kehendak atau kuwatu irodah. Kuwatu irodah. Jadi kalau itu sudah masuk ke sana, akan ngelihat ya tipikal yang jadi wali ya begitu, yang jadi kepala negara ya orang begitu, yang jadi kepala preman ya orang begitu. Yang punya power itu ya orang-orang begitu. Orang lembek-lembek enggak. Lembek itu artinya apa? Jadi keinginan itu mudah kelincas. Disegalilin keinginan itu gitu. Jadi ayah non angin seetik leok. Ini itu leok. Gitu. Wah, parem langsung. Nah itu enggak ini. Nggak jadi yang begitu. Jadi yang jadi itu yang punya kekuatan, dorongan yang besar ya, dorongan yang besar. Jadi dorong dari sini. Aku akan sangat rugi jikalau hidup di dunia ini enggak merasakan getaran cinta kepada Engkau ya Allah. Dorong, Gusti. Abdi rugi abdi. Kalau aku sampai ya, lewat masa dunia dipanggil kepada Engkau, ya, di sini tidak ada getaran kerinduan kepada Engkau. Ada cinta kepada Engkau. Omongkan pula seperti itu. Omongan seperti itu. Masa ya Allah, hidup di dunia sekali-kali. Kok tidak ada bagian memilihmu, tidak ada bagian mengenalmu, tidak ada bagian ya, bahagianya, senangnya menyaksikan dirimu. Nah, itu. Omongkan. Jadikan itu sebagai roja. Lalu diproses dan jadikan itu sebagai niat. Lalu hidupkan, jaga dengan tahajud, jaga dengan duha, jaga dengan dzikir. Terus. Sampai dalam hati orang itu nanti ada lingkaran-lingkaran cinta. Ada lingkaran-lingkaran kerinduan, lingkaran-lingkaran pemilihan dan sebagainya. Awali dengan itu. Ngobrol ke Allah. Ya Allah, manya. Abdi dirinya sekali-kali. Raja dunia jeung adat iwati Gusti. Nu ngamilik dunia jeung adat iwati Gusti. Nu gagah dunia jeung adat iwati Gusti. Nu indah dunia jeung adat iwati Gusti. Nu berharga dunia jeung adat iwati Gusti. Masa abdi tidak dikasih milih Gusti? Masa abdi tidak dikasih cinta ka Gusti? Masa tidak ada bagian dari diriku ya, yang penuh dengan cinta kepadamu. Tanya. Masa abdi geus 70 tahun masih mikiran hayang kawin. 70 tahun masih mikiran hayang imah. 70 tahun masih mikiran hayang sawah. 70 tahun masih bingung ya, karena aya tetangga henteu cium tangan. 70 tahun masih kene bingung ya. Karena santri orang dicokot ku batur, perebut yang batur. Ngomong orangnya, ngomong kak, supaya orang ku Allah ditulungan, ya supaya orang ku Allah ditulungan. Ayah, ya. Karena Allah itu lebih cepat, menjawab lebih cepat. Tapi tadi proses dari apa tadi? Dari roja. Dari mana bisa roja supaya tumbuh kuat? Ya,
lihat kasih sayangnya. Ayo. Lihat kemurahannya. Lihat kelomanannya. Lihat besarnya padolnya. Nah, dari sana. Jadi kita menghadap ke Allah, berharap ke Allah itu bukan dari kita, dari siapa? Dari Allah. Rubbama apa adaka. Terkadang maedahkeun ka anjeun. Bilailil qabdi dina qabdi nu sacara peuting. Nah susah nu sacara peuting. Malam tastapidhu. Barang anu teu ngalapaedah anjeun kana eta ma bi isyraqin haril bastri. Dina moncorong cahaya bungah nu sacara beurang. La tadruna, kamu tidak tahu ayyuhum mana kitu ieu si qabdu jeung bastu aqrabu lebih deukeut lakum ka anjeun apane naf'an mangfaatna. Terkadang susah itu lebih berefek positif ke kita dibanding bahagia. Ya. Terkadang susah itu lebih berefek positif kepada kita daripada bahagia. Taqaddama annal qabdu, saya qabdu tu'thiruhu al-arifun. Milih karena qabdu arif billah alal basti daripada bunga. Lima pihi min adami haddin nafsi, karena dalam susah itu tidak ada bagian nafsu. Wa wujudi kudratihim, dan wujud kudrohnya si arif alal wafa, karena nyumponan bi adabi, karena ada bunga, karena adab wa wujudinya min adi hadari wa wujudi, dan ada kekuatannya si arif alal wafa bi adab qabdu dunal basti ora ketika bahagia. Qad yanfatihu terkabukalahum kasih arif min abwabil ma'arif, tina pintu ma'rifat malam yanfatih, yang tidak terbuka lahum kepada arif bil basti dina bastu. Payami ngasayogi alil abdi ayarifa kudunya nikmat Allah alaika si abdu bilailil qabdi dina susah. Kama ya'rifuha sacara nyahona si abdu kana nikmat bi isyraqin haril basti dina bunga. Itu. Lima yu'lam, karena diketahui anna bilail dina malam itu minal manafi, ada manfaat malaysa pinhar, yang tidak ada dalam siang. Pal yukil, maka masrahkan si abdu ilma dzalikana ilmu na eta manafi ila rabbih ka Allah, wal yuhsin donna, baguskan sangka. Fa innahu la yadri, karena si abdu tidak tahu ayyuhuma aqrab lah naf'an, mana yang lebih bermanfaat. Kama asra ilahi bil ayah karimah wa tasbihul qabdi bil lail, menyerupakannya musannif kepada susah dengan malam, wal basti binar basu dengan susah, eta majajun badi', majaj yang indah. Faqad taqaddama nahwu bil kalam Ustad Sayyidi Abil Hasan radhiyallahu anhu. Ini masa susah dan enak ya. Susah dan bahagia. Ya, susah dan bahagia itu kan dua hal yang hampir gak lepas dari kita. Kalau gak susah ya bahagia. Itu jarang-jarang. Susah enggak, bahagia enggak, jarang-jarang. Tapi ya ada. Susah enggak, bahagia enggak. Itu namanya tengah-tengah. Ini kan ya, susah dan bahagia ini sama Allah itu memang dibuat buat kita. Ya kadang-kadang kita dikasih susah, kadang-kadang kita dikasih bahagia. Ini dua-duanya dari Allah. Ayah, dua-duanya dari Allah. Itu susah itu bukan kita, bahagia juga bukan kita. Awas, susah bahagia itu bukan kita. Ayo, susah dan bahagia itu bukan kita. Itu tamu dari Allah. Ayo, tamu dari Allah, utusan Allah itu.
Awas jangan salah persepsi. Saya bahagia. Siapa yang bahagia? Itu kan bahagia itu kamu dan bahagia itu udah beda. Ayo, kamu dan bahagia itu, kamu ya bukan bahagia. Bahagia itu ya tamu dari Allah. Allah yang bikin, Allah yang utus. Supaya kamu bahagia. Susah juga begitu. Jadi jangan kamu berurusan dengan bahagia dan urusan dengan susah. Jangan, lepas dari sana. Kalau kamu mau jadi orang beneran. Jangan serahkan dirimu kepada bahagia. Jangan serahkan dirimu pada susah. Jangan jadi hamba susah. Jangan jadi hamba bahagia. Kamu jadi hamba siapa? Hamba Allah. Mau susah ya biarin, mau bahagia ya biarin. Jangan dipikir itu, susah banget jangan dipikir. Karena kalau kamu itu ngotot pengen bahagia, ngotot nggak mau susah, kamu itu bodoh sekali. Karena kamu lebih hebat dari bahagianya sendiri. Lebih mulia dari bahagianya sendiri. Lebih istimewa dari bahagianya sendiri. Itu kan, ini mah yang senang ya kan. Yang senang. Atau enggak sih senang mah hitut naseeng. Kan enak. Hitut seeng senang. Kita tuh lebih hebat dari bahagia sendiri. Kamu itu bukan bahagia, bukan. Kamu itu bukan susah. Gak usah kita terjebak dengan bahagia dan saya gak usah. Lari ke step yang lebih tinggi. Karena kita faktanya itu di atas itu. Kita aslinya itu di atas itu. Jangan mau dikuasai dengan bahagia, dikuasai dengan jadi hamba bahagia. Jangan mau. Kalaupun kamu harus bahagia, bahagia karena kamu jadi hamba Allah. Bahagia karena kamu jadi itu toh. Gak usah yang lain-lain tuh gak usah diikat tuh, gak usah. Terserah mau dikasih apa, dikasih terserah. Pokoknya mantap kita hamba. Mau dikirim apa ya terserah Allah. Ini kan ya saya sering dijebak begitu sama ya diajarin sama Allah begitu. Allahu Akbar. Kan digambarin kemarin. Kalau kamu nikmat dalam ibadah, dalam sholat itu diterima. Kalau enggak nikmat berarti pintu tertutup belum diterima. Itu kan ya itu boleh diterima. Boleh itu pernyataan itu diterima. Tapi kan masalahnya kita itu bukan hamba enak dan bukan tidak enak. Kita itu bukan disuruh nyari enak. Kita disuruh nyari Allah. Disuruh jadi hamba Allah. Ya kalau itu cuma sekedar tanda, ya biarin saja. Tapi apakah pintar kita kalau tanda itu tidak ada lalu kita putus asa dan kita makan tidak diterima? Kan tidak pintar kita. Tidak jelas kita. Jadi nggak usah direken. Biarin saja. Kita harus yakin husnuzon apapun yang dikasihkan oleh Allah itu yang paling sempurna. Ayo, harus yakin, harus husnuzon apapun yang dikasihkan oleh Allah itu yang paling. Mau bahagia ya bagus, mau susah juga sudah beres. Ayo, mau senang ya, mau susah ya sudah beres sudah. Jangan jadi hamba senang, hamba susah jangan. Lewatin itu, lewatin. Hamba siapa kita? Hamba Allah. Susah kita bukan, bahagia kita bukan. Bukan. Kita itu bukan bahagia, kita bukan susah. Nggak usah dipedulikan itu. Ayo, lari menjadi hamba Allah. Sudah, begitu aja, sudah, selesai. Insya. Jangan kita ngurusin begitu, jangan. Jelek ya. Jelek, nggak boleh. Jadilah, karena kita itu jauh lebih hebat dari bahagia. Saya nggak mau jadi hamba bahagia, nggak mau. Nanti di surga itu bahagia. Ngapain bahagia? Ngapain jadi hamba bahagia? Kita tuh jauh lebih hebat daripada bahagia. Lebih mulia dari bahagia. Nggak mau nyoba nyari bahagia. Kalau mau nyari, ya nyari jadi hamba Allah yang benar. Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah sungguhan itu yang dicari gitu. Bahagia dicari.
Sudah kalau mau ya paling enggak semua susah ya bahagia ya ya sudah terserah. Terserah gitu. Ya saya begitu, saya tuh nggak mau diperalat yang gitu, nggak mau. Diperalat ya, nggak mau ya. Ngapain diperalat yang begituan? Susah ini. Kok masa kita diatur sama anak buah kan? Kalau kita dunungannya kok. Kita atasannya, masa anak buah kan kita susah, kan anak buah kita. Kita nggak disuruh menghamba kepada apa? Bahagia dan susah. Paham ya? Mataliul anwar, al-qulubu wal asrar. Mataliul anwar, tempat bijelna cahaya. Nah, itu al-qulubu hati, wal asrar dan dalamnya hati. Ini nuzumul ilmi wa akmarul ma'rifah, bintang ilmu yang kayak bintang, makrifat yang kayak bulan, wasumus tauhid, tauhid yang kayak mentari. Lihat ya, tauhid terus makrifat ilmu. Ayo, tauhid makrifat ilmu. Sekarang dari ilmu makrifat tauhid. Ini itu ya, naik. Mataliuha, tempatnya itu wa maudi usyurukiha, tempat bijilna itu eta qulubul arifin, hatinya arif billah, wa asraruhum jeung sirna arif, wahadihil anwar al haqiqah minal matali ar-ruhaniyah, dari matali ruhani, bihilapil anwar hisi. Qala Abdul Minan ida tawalla waliyan sona qalbah minal agyar wa harasahu bidawamil anwar. Ketika Allah itu ya mau mengangkat seorang jadi wali, ya, dia jaga hatinya dari selain Allah, ya, dan dia jaga hatinya, dibentengi hatinya dengan dikirim cahaya yang terus menerus. Hatta laqad qala ba'dul arifin idza kana Allah Subhanahu wa taala qad harasas samaa bil kawakib wasyahab, ketika Allah sudah menjaga langit dengan bintang dan mega-mega, kaila yustaraqas sam'u minha, supaya setan enggak bisa mencuri dengar dari langit itu, faqalbul mu'min aula, maka hati mukmin lebih utama. Bidzalik yaqulullah bima yuhkihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tasini ardi wala samai wa wasi'ani qalbi abdil mu'min. Enggak ngamot kepada aku, ya, tanahku, bumiku dan langitku, tapi ngamot ke aku. Ngamotnya non? Meliputi ya. Ngamot terus da balama guru ngalogatna ngamotnya. Lain ngemut lainnya. Ngamotnya non? Meliput ya teh. Nyakup ya. Memuat pintar sih bahasa Indonesia. Sekolah di mana, Bah? Memuat cenata. Jadi gaul namanya. Memuat ya, kepadaku itu hati hambaku yang mukmin. Itu ya. Mataliul anwar. Tempat terbitnya cahaya itu al-qulub wal asrar. Hati dan dalamnya hati. Nah, kalau kamu mau cahaya, kalau kamu mau terang, maka sibukmu itu bukan di dalam fisik. Kalau kamu cahaya, kalau mau terang, sibukmu bukan dalam fisik. Selama kamu itu ya, sibuk ngurusin yang fisik-fisik, yang dohir-dohir, tubuh, ponok, imah, mobil, kan musik-musik we, bujur. Kenapa gitu? Budak, nu bisik-bisik we.
Jangan berharap kamu itu hati, kamu punya cahaya itu yang berharap. Kamu terbuka itu nggak jangan berharap. Termasuk kamu ngurusin sholat, ya wakil tok, ya wakil gitu. Itu jangan berharap kamu itu terbuka. Karena nggak dari sana, cahaya itu nggak dari sana. Ya. Jadi seperti apa namanya, sumber berita itu ada di satelit, ya. Maka untuk menangkap berita itu, ya harus yang memakai komponen-komponen yang pas dengan bentuk satelit. Hati juga begitu. Kita juga begitu. Kalau kita mikirin yang fisik-fisik, itu nggak cocok, nggak matching, tepas. Jeung nur itu tepas. Jadi kalau kita masih menyatakan itu sah teu sah, di sana kualitas itu sah teu sah, itu pas teu pas, bener teu bener. Kalau terus berkutat di sana, tetap gelap hati kita, gelap hati kita. Itu sah teu, itu bener teu rokon. Memang kudu, tapi kalau terus di sana hati kita nggak bercahaya, malakut akan tertutup dari kita. Terus si eta mah teu bener, sukuna teu bener. Terus gitu diomongkeun teh. Tina naon mankulna, kadinya di dieu teu aya malakut, teu aya. Kebesaran itu nggak ada. Kalau kau mau jalan-jalan ke alam yang lebih luas, lebih hebat, lebih megah, maka gunakan komponen yang mampu dalam dirimu, dan itu adalah apa? Hati, asrar, sir. Kamu jangan berpikir, hatimu jangan dihiasi kecuali dengan ma'ani. Dengan ma'ani. Jangan terlalu sibuk dengan fisik. Jangan terus sibuk dengan yang namanya fisik. Karena fisik itu apa ya? Itu yang terendah. Jadi yang terendah itu fisik. Orang himmahnya fisik, itu kita nggak akan pernah kita lihat yang besar, yang megah, yang hebat itu nggak akan pernah. Karena fisik itu nggak berhubungan dengan nur, nggak cahaya, enggak. Terus terbang ke alam makna. Paling tidak kita harus jalan-jalan. Paling tidak nih harus jalan-jalan. Biarin. Kita saya nggak ngajak saudara-saudara, teman-teman jadi ahli filsafat, enggak. Saya ngajak untuk benar. Paling enggak kita jalan-jalan di mana dunia ini belum ada sama sekali. Di mana bintang ini belum ada sama sekali. Sepakat tuh orang lamun bintang aya mimitina. Aya mun bulan aya mimitina. Mun baheula bulan teh memeh aya bulan teh eueuh heula. Sepakat tuh? Paling tidak jalan-jalan ke sana. Jalan-jalanlah kali-kali. Wong tidak usah kita make tiket. Gak usah bayar, cuma langsung. Di mana semua belum ada apapun. Ayo, di mana semua belum? Dan ketika itu belum ada apapun, itu ada apapun. Ayo, ketika belum ada, itu sudah ada apapun. Ketika belum ada apapun, itu sudah ada apapun. Gak ada yang kurang sedikit pun. Komplit. Pakai telur. Pakai ayam. Komplit. Ketika orang itu. Dan itu yang dimaksud alam ma'ani. Ayo. Itu yang dimaksud alam. Kalau ini hijab, ini semua hijab. Kita harus terbang,
ke berapa juta tahun ke belakang, di mana belum ada apapun, belum ada apapun. Dan di sana sudah ada, tidak kurang apapun, sudah komplit. Yang disebut apa? Ma'ani. Baru sekarang hadir. Yang hadir ini cuma wadahnya saja. Cuma apa? Wadahnya saja. Secara keseluruhannya itu tidak ada yang nambah. Tidak ada yang nambah. Paling tinggi derajatnya seperti ada pohon di malam hari. Pohon di malam hari. Lalu datanglah cahaya pagi-pagi matahari. Lalu nyebrotlah cahaya matahari kepada pohon. Lalu bijilah apa? Kalangkang bayang-bayang. Kira-kira kalangkang nambah wujud tihang? Tidak. Nambah wujud pohon tadi? Tidak. Tidak ada apapun. Kecuali ma'ani. Masa kita tega? Sudah kita tahu itu tidak ada, terus dipikirkan oleh kita. Dibayang-bayang oleh kita. Masa kita tega? Ya, sudah kita tahu itu tidak ada. Mikirkan yang tidak ada. Pengen yang tidak. Sibuk dengan yang tidak. Masa tega? Masa tega? Itu cahaya tuh di sana, di sini. Jangan tenggelam kita di alam yang sangat rusak begini, sibuk mikiran, aduh, THR. Kacau. Itu nam? Allah. Paham tak? Akang lain titah ngajak jadi filsafat lain. Akang ngajak semuanya harus berpikir yang benar. Berpikir yang supaya kita itu terbuka hati. Akang di awal tuh jangan repot dengan apa itu pilkada 2004 tahun dan sebagainya. Urang tong merenungi jeung Sukabumi, tong merenungi jeung Indonesianya sendiri ulang jauh lebih hebat, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi kok surang jauh. Wong tentang Indonesia jeung dunia seusina jeung ditimbang 2 rakaat salat weh. Ketika 2 rakaat salat itu ditimbang secara ma'an itu jauh. 2 rakaat menang 2 rakaat. Artinya apa? Awani ini, wadah ini enggak ada apa-apanya kecuali ya fungsinya mikul ma'ani. Wadah itu enggak berfungsi apapun kecuali untuk mikul ma'ani. Dia wadah itu berfungsi ketika ma'aninya ada. Jadi enggak ada harganya. Dunia enggak ada harganya. Paham tidak? Ayo gitunya. Jangan terlibat sibuk dengan jirim, sibuk dengan fisik, ya. Sibuk dengan jangan. Ya, harus terbang ke alam yang lebih lembut, lebih nyata, lebih pas, lebih layak dengan kondisi kita sebagai khalifatullah. Kita sebagai khalifatullah. Masa khalifatullah mikiran lebaran ya. Khalifatullah mikiran THR-nya. Aduh. Amok guys, saya teu sarua pilihan jeung dewek milih RW dendam. Khalifatullah kitu patutnya. Gusti. Paeh ayakan kitu patutnya. Nurun mustawada fil qulub madaduhu minan nuril warid min hajainil guyub. Nurun cahaya mustawada anu dititipkeun fil qulubna hate. Madaduhu teh sumberanana minan nur dari cahaya al waridi nu datang min khazainil guyub dari gudang gedong-gedong gaibnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi cahaya yang ada di hati itu bersumber ya. Bersumber dari gudang
gudang yang disimpan di gaib. Nurul yakin, cahaya yakin al mustawda bil qulub, yang disimpan di hati itu. Yustamadu wa yatajayad dia'u minan nuril warid min hajainil guyub wa huwa nurul awsafil azaliyah. Jadi cahaya hati itu dari nur sifat-sifat azali. Jadi hati itu ya, itu kan spesial ya. Hati itu spesial, tempat ya, tempat singgahnya Allah. Tempat memandangnya Allah, tempat mencurahkan tazalina Allah, itu di hati. Jadi aslinya itu asli, wujud asli itu disebut, kalau bahasa Ibnu Arabi itu sebutnya khomroh azali. Khomroh azali itu ya sudah, tidak bisa diatapkan, itu wujud asli. Wujud asli sudah. Nah, wujud ini punya sifat. Muttasifatun ya, bisifat, punya sifat-sifat ya. Kalam, qidam, baqo, itu sifat-sifat. Sifat ma'ani ya, sifat ma'nawiyah dan sebagainya. Nah, itu sifat itu juga nanti saking kan banyak, maka dia juga memiliki makna-makna yang banyak, memiliki mana-mana yang banyak, memiliki nama-nama yang banyak. Jadi sifat azali itu di mana? Ya itu yang disebut dalam bahasa takbir itu alam lahut. Alam apa? Di mana alam lahut? Ya di alam ma'ani, atau disebut alam malakut. Jadi alam malakut itu ya berbicara apapun. Itu bisa dibilang aslinya yang wujud itu. Asli yang wujud adalah itu. Jadi yang wujud asli itu adalah dat dan sifatnya. Ada apa? Dat dan sifatnya. Nah itu kan sifat Allah itu ya itu kan nggak lepas dari Allah, nggak lepas dari Allah. Itu alamnya disebut ya alam malakut atau alam ma'ani. Alam ma'ani, alam malakut. Lebih tepatnya disebut alam lahut. Itu untuk mentransfer, ya, untuk mentransfer kita tahu kepada alam, kepada rahasia itu. Itu enggak mungkin kalau enggak dari alam itu. Kenapa? Karena yang tahu rahasia semuanya itu hanya alam itu. Dan tidak ada kebenaran kecuali di alam itu. Jadi kalau tidak pernah berhubungan dengan alam itu, maka tidak akan pernah menemukan kebenaran. Karena yang lain-lain itu, selain alam itu banyak banyak apa? Banyak pertentangan. Cek iya alus, cek iya goreng, cek iya. Pertentangan. Hanya ketika kesatuan itu disatukan, barulah terlihat kebenaran. Dan itu kan sangat lama. Itu akan kelihatan di alam Di alam mulku itu kelihatan, tapi harus beres di awal dengan akhir, dan itu mungkin dimiliki oleh para ahli filsafat. Tapi ada jalan yang lebih jelas untuk mengetahui kebenaran itu, yaitu kita berhubungan dengan alam malakut. Nah, siapa yang bisa berhubungan ke sana? Itu adalah hati. Nah, hati yang terang, hati yang jelas, itu informasinya 100% dari alam malakut. Karena hati yang jelas itu, dia itu selamanya ada koneksi dengan alam malakut. Ada koneksi dengan alam malakut. Karena memang itu, hati itu spesial seperti itu. Alam malakut itu di mana? Alam malakut itu gak bisa dikatakan di mana. Contoh misal, orang HP.
HP orang HP ya. Kira-kira lamun orang ayeuna mun ngirim video nya, ngirim video misal non bahasa video teh urang streaming. Urang dia aya pengajian set streaming, Pak Ube, Pak Ube misal. Dikirimkeun ka misal babaturan di Bandung. Apa ieu gambarna ngalabring ka ditu. Ka Bandung, asup kana sampai beuring siga juri gitu. Begitu? Kan tidak. Terus di mana eta nyimpenna? Naon? Nu tadi gambar tadi cerita kita di mana nyimpenna? Apa dikatakan dina HP-na caricing? Apa di langit caricing gitu? Ayo di mana gambarna? Kok bisa terbang sadunya? Ini kan orang streaming. Sadunya kan bisa aya. Itu si gambar cicing di mana? Si gambar sing di mana? Jawab. Tanya di mana? Jadi nggak bisa malah aku tuh digambarkan di sini, nggak bisa karena dia itu keluar daripada konsep tempat, karena tempat itu fakta secara makna itu nggak ada, tempat itu secara ma'ani itu tidak ada, karena gagahnya Allah saja tempat itu jadi ada. Ya Kang lain ngajak berfilsafat lain. Tapi supaya orang berpikir bener lah, supaya benar-benar mantap, bahwa nggak penting selain Allah itu nggak penting. Kang maksudnya kadinya lain supaya orang berfilsafat lain. Nggak penting selain ubudiyah. Nggak penting. Nggak ada itu. Nah, ketika hati ini punya sudah sampai kelas tertentu, maka hati ini diberi oleh Allah itu akses pengertian daripada sifat-sifat yang benar. Dan itu adalah hatinya para arif billah. Ayo, hatinya para arif billah. Dan orang-orang yang berusaha menjadi ke sana. Mudah-mudahan kita ada bagian daripada itu. Ya, hati yang tahu kebenaran. Tidak usah. Kan saya mengatakan nggak ada jarak itu. Nggak ada tempat itu. Itu kan nggak dari kitab itu. Kitabnya dibaca di mananya? Karena itu kan bukan ilmu tulisan, bukan. Itu adalah ya. Itu pengetahuan seperti itu yang harus digali oleh orang. Terus pembuktiannya mana? Eta geus kadinya. Kan kudu aya mankul. Geus mankulna. Mankulna geus di alam malakut gitu. Mankulna di alam malakut. Tapi kalau kita sampai ke situ, kita akan tahu sendiri, oh iya. Akan tahu kita, oh iya. Inna minal ulum kahayatil maknun tersimpan rapat. Dan itu ilmu-ilmu yang langsung ditransfer dari alam sifat. Dari alam sifat itu kan alam yang asli. Nah itu bedanya para ulama sama wali. Cara ulama wali. Lamun wali ulama kan tina definisinya. Tina ismu adalah panjang. Kita tadi kan aya zat, aya sifat, aya asma. Nah, lamun ulama mah tina asma. Tina asma heula dijabarkeun. Jadi definisi kieu. Jadi tihanap kealaman itu tihanap. Lamun para ahli kasab mah ya tina sifat heula. Begini. Nah, mungkin di tengah jalan bertemu. Bertemu. Buktinya Imam Al-Ghazali itu tidak pernah menyalahkan apa yang dikatakan oleh para ulama dengan kasabnya. Juga dia tidak menyalahkan kasab yang dihasilkan dari metode para ulama. Jadi yang dikasihkan ulama dan dihasilkan oleh kasab ya segitu itu juga sama. Beda dari ulama matina asma, ari wali matina
sifat langsung des gitu. Cuma ya pembuktiannya bingung. Oke, nya. Pembuktiannya bingung. Oke, tapi ya sudah harus dipercaya, harus diyakini, harus diyakini. Gitu. Yakin. Tek. Orang bisa berhubungan. Allahumma hadas hadis samsu. Aduh, jadi cadel ya si babah mah. Coba babah. Hadhihi syamsu qabalat nabi nurin wali syamsil yaqini harunuro fara'aina bihadhihin nur lakin nabihati kaqad ra'ainal muniro. Hadis samsu qabalat nabi nur wali samsil yakin abharun nur. Cahaya matahari itu ya bisa dibahas dengan pokoknya yang paling intinya paling megah itulah ilmu cahaya ya yakin. Kalau dengan cahaya matahari ya kita bisa melihat. Nah, tapi lamun dengan yakin itu bisa lihat munirnya, bisa lihat yang memberikan cahaya. Yakin ya. Ilmu yakin. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah. Allah. Ilmu yakin itu yang palsu-palsu bisa kelihatan. Yang palsu-palsu bisa kelihatan. Yang jelas-jelas ada itu kelihatan. Kalau enggak pakai ilmu yakin, ya yang kelihatan itu yang enggak ada malah. Yang palsu justru apa yang palsu? Ya dunia hebat ini. Dunia hebat itu kan karena belum ada cahaya yakin. Disebut hebat oleh orang lain senang gitu. Disebut rendah orang lain marah, itu karena nggak ada yakin. Karena yakin. Aduh, kalau dia nggak ngasih duit, nggak dapet nih. Nah itu kan karena nggak ada cahaya yakin itu. Nanti kok wali kota belum mengundang juga ya? Pendopo nih, udah mau lebaran. Nah itu karena belum ada cahaya yakin itu. Kalau cahaya yakin ada, kita akan lihat munir. Akan lihat apa? Munir. Lihat yang asli. Pokoknya semuanya itu nggak ada. Semuanya itu nggak ada. Semua itu cuma wadah, ya. Semua cuma wadah. Jangan percaya sama wadah. Wadah itu nggak ada berharga. Yang berharga itu yang di wadah, dalemannya, ya, daleman. Nah, jangan anggap apapun selain Allah. Ya, jangan anggap apapun selain Allah. Dengan apa itu? Dengan cahaya ya. Rubbama waqafat al-qulubu ma'al anwar. Terkadang diam kandeg al-hati ma'al anwar dengan cahaya. Kama hujibat an-nufus bikasa ipil agyar. Seperti dihijabnya hati bikasa fil agyar dengan luar Allah yang kandel. Terkadang hati ini ya, itu merasa telah mendapat sesuatu dengan melihat keterbukaan. Jadi hati ini, saya udah tawakal, saya udah cinta Allah. Itu kan dia kalah sama nur. Apa?
kalah sama nggak boleh itu begitu, nggak boleh. Walaupun dia udah tawakal, nggak boleh ya saya udah sampai, nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh begitu. Karena yang dimaksud itu bukan cahayanya, tapi munirnya. Ayo, yang dimaksud itu bukan, tapi apa? Munirnya, pemberi cahaya. Kalau tawakal itu masih cahaya. Ayo, kalau tawakal itu masih cahaya. Cinta itu masih cahaya. Jadi ketika kamu sudah sampai pada cinta, nggak boleh berhenti. Karena cinta itu masih cahaya. Cari pembuat cahaya. Disebut nurun ala nur. Ayo, ya. Jangan berhenti dalam cahaya, tapi harus lompat di atas cahaya, melihat pembuat cahaya. Kalau pembuat cahaya benar sudah. Kita mau ke hotel ke Jakarta. Jakarta ke hotel mana bisa hotel? Ke sini pakai apa? Pakai mobil. Tapi ngotot ke sana itu nggak mau ninggalin mobil. Nggak mau ninggalin mobil. Masuk ke hotelnya? Enggak. Cahaya itu mengantar saja. Mengantar bukan apa? Bukan tujuan. Cuma bisa melihat saja, bukan tujuan, bukan tujuan. Tujuannya apa? Al-Munir, apa? Siapa Munir itu? Allah. Ya. Qad ra'ainal munira. Lakin bihataika qad ra'ainal munir. Cari bukan saya tapi apa? Munir. Terus sataro anwaros saroir bikatha ipidawahir ijlalan laha ang tubtadala biwujudil idhar wa ayyunada alaiha bilisanil istihar. Sataro nutupan Allah anwaros saroir karena cahayanya hate bikatha ipidawahir ku kandalna dohir ijlalan kana ngagungkeun laha kana eta anwar angtub tadala dihinakeun biwujudil idhar kalan wujud didohirkeun wa yunada jeung dipanggil alaiha kana eta anwar bilisanil istihar dengan lisan masyhur. Jadi Allah itu ya, nutupan kana nur saroir itu ya, ku dawahir anwarus saroir innama khofiyats anil iyan tertutup ya, dari pandangan bima sataroha nutupan Allah kana eta anwar ya, min kasaipid dawahir ku dohir ma'anna dhuhuratama sadohir anu sampurna teh layam bagi ayyakuna ilalaha angin ini anwar li annaha anwar itu rofiatul qadri tinggi derajatnya, jalatul khatri besar agung pangkatnya, fa'ajallaha maka ku Allah itu dimuliakan anil ibtidah dari dimurah-murah laha kepada anwar biwujudil idhariha dengan ngawujud dohirna si anwar wasonaha ngajaga Allah kana eta anwar min ayyunada alaiha bisanul istihar bainal agyar payakunu dzalika nau'an minal ihanah biha. Jadi hina. Kalau dohir itu hina. Ada cewek cantik di sini jalan nongkrong tapi itu pakai baju aduh gelis tapi gelo man. Nah itu tutup la buddha lil hasna min niqab. Orang yang cantik-cantik itu harus pakai niqab. Nah juga begitu. Jadi anwarus saroir itu harus ditutup ya, harus tertutup. Emang begitu. Semakin dijelaskan, semakin kabur. Semakin diporete-poretekeun, semakin teka tingali. Nah, begitu.
Jadi ya begitulah. Jadi ilmu seperti itu ya nggak usah dijelas-jelasin, nggak usah. Akang juga nggak maksud menjelas-jelaskan itu, nggak maksud. Akang tuh bukan bermaksud menjelaskan ilmu rahasia, bukan. Akang hanya mengajak kita menjadi hamba Allah yang benar. Mengajak menjadi hamba Allah yang benar. Akang itu tidak termaksud, tidak berniat menjelaskan ilmu rahasia marifat, enggak. Enggak sama sekali, enggak. Enggak ada niatan itu Akang. Akang itu mengajak kita jadi hamba Allah yang benar. Jadi jangan jadi hamba selain, ingin mengatakan bahwa selain Allah itu enggak ada nilainya. Itu toh. Jadi rahasia itu harus tetap tertutup. Harus tetap tertutup. Jadi biarlah, ya, pokoknya harus yakin bahwa ya, tidak ada yang paling bernilai ya, kecuali kita menjadi hamba sungguhan. Menjadi hamba sungguhan. Hamba sungguhan. Kita melihat nur. Kita melihat malakut. Gitu ya. Tapi kita kurang syarat. Ya. Kurang syarat apa artinya? Kurang adab. Ya. Kurang takut. Kurang apa. Nah, itu enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Bahkan ujung-ujungnya kadang-kadang jadi kehinaan. Contoh. Si Idajil itu, si Idajil. Idajil itu si iblis. Iblis itu kan dia ngerti rahasia malakut tuh ngerti. Tapi kurang adab, kurang sopan. Di pemahaman dia, penglihatan dia terhadap malakut tidak mengantarkan dia menjadi hamba, menjadi ubudi. Nah, itu kan bahaya. Akang ngomong si Korun kan kurang gimana? Paling akro, paling karakter paling kuat baca, paling kuat ibadahnya, kedekatannya paling besar dengan Nabi Musa. Ya, tapi tidak mengatakan pada ubudiyah. Sampai dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasihkan aku karena ngerti. Awasnya, pilihlah ubudi, pilih jadi hamba yang benar. Mudah-mudahan kita dikasih Allah terlibat dalam ubudiyah. Terlibat bagian daripada ubudiyah. Ya. Jadi sampaikan pada diri sendiri, pada keluarga. Tidak ada pangkat yang tertinggi, yang terhebat kecuali kita diaku Allah menjadi hamba Allah. Itu tidak ada prestis ya. Dengan arif, dengan apa dia tetap ya masih hebat, diaku hamba oleh Allah, diakui hamba oleh Allah ya. Ayo raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul muttaqin. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.